Bab 924. Gundukan senjata. Setelah itu, formasi pelindung itu seperti cangkang telur yang retak, retakan terus menyebar, lalu meledak dengan keras. Aura yang kuat menggelora seperti badai yang kuat, menyapu seluruh tempat ini. Yan Tuo dan Kim Han yang baru ingin melangkah maju, diserang oleh kekuatan ini, jadi mereka hanya bisa kembali mundur dan menghantam bagian atas istana. Selain cahaya yang lembut dan terang yang membuat Eric Qin terlindungi, bahkan Andrew Zhu juga dipaksa mundur oleh aura ini. Bulu yang sangat indah. Dilindungi oleh lapisan cahaya, Eric Qin tidak terpengaruh. Dia berjalan dengan perlahan ke podium yang terbuat dari giok lalu melihat bulu emas yang melayang di udara. Di atasnya ada cahaya mempesona dan indah yang memancarkan cahaya warna-warni dan menyinari tanah ini seperti negeri dongeng. Eric Qin mengangkat tangannya untuk mengambil bulu emas itu. Tidak. Melihat hal ini, mata Yan Tuo memerah, dan dia berteriak dengan keras. Kim Han juga terlihat panik dan hampir muntah darah. Mereka mengerahkan segala upaya, menggunakan tipu muslihat yang rendahan, untuk mendapatkan harta karun ini. Hanya selangkah lagi mereka bisa mendapatkan harta karun ini, tapi buah kemenangan ini malah dengan mudah didapatkan oleh Eric Qin. Pada akhirnya, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Saat Eric Qin menggenggam bulu itu, cahaya keemasan langsung menyembur ke langit dan memenuhi langit. Di atas langit, sebuah ilusi binatang mitologi muncul, lalu dari langit terdengar suara teriakan yang nyaring. Suara tajam ini langsung menyebar ke segala penjuru, lalu aura binatang itu mengguncang dunia, dan membuat para pejuang yang tak terhitung jumlahnya yang berada di istana api tiba-tiba mendongkak. Bahkan para monster seakan bisa merasakan datangnya kekuatan yang menakutkan ini dan satu persatu dari mereka berlutut di tanah dengan gemetar karena ketakutan. Sebagai yang paling dekat dengan bulu emas, tentu saja Eric Qin bisa merasakan aura menakutkan yang berada di genggaman tangannya. Setelah menjalani beberapa percobaan, bulu ini akan mengeluarkan kekuatan tempur yang paling mengejutkan. Namun jelas sekali situasi saat ini, bukanlah waktu yang tepat untuk menangani masalah ini. Terima kasih atas bantuan kalian. Eric Qin tersenyum pada mereka berdua, lalu mengayunkan bulu itu dan menaruhnya di tempat penyimpanan, kemudian terbang. Gerakan yang sangat provokatif ini membuat dua orang itu hampir muntah darah. Kemarahan mereka yang sangat besar membuat darah mereka mendidih, dan sekujur tubuh mereka bergetar karena marah. Mau kabur kemana? Kim Han menggeretakkan giginya lalu mencabut pedang White Bone Blade yang penuh aura jahat. Hari ini meskipun kamu melarikan diri ke ujung dunia pun, aku akan membunuhmu. Yan Tuo juga berteriak, lalu tiba-tiba mereka berdua terbang tanpa mempedulikan Andrew Zhu yang berada di samping. Tiga orang ini langsung menghancurkan dinding istana lalu pergi ke kejauhan. Setelah kehilangan perlindungan bulu emas, istana yang megah ini juga mulai runtuh. Dalam sekejap istana itu hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Apa yang telah terjadi? Di bagian lain istana api, pada pejuang melihat di atas puncak gunung, ada cahaya keemasan yang memenuhi langit, seekor binatang mitologi menghilang secara perlahan, sementara suara teriakan yang terdengar dari waktu ke waktu menjadi semakin memekakkan telinga. Di udara, tiga cahaya dengan cepat menyambar ke bawah, mereka tidak berhenti bertarung dengan satu sama lain, memancarkan cahaya yang seperti bintang. Saat suara petir menggelegar, aura yang meledak menyebabkan bumi bergetar. Dengan 1 lawan 2, aku mau lihat kamu bisa bertahan sampai kapan. Yan Tuo mendengus dengan dingin. Kedua orang itu segera mengerahkan seluruh kemampuan mereka, dan masing-masing dari mereka menggunakan jurus pelatihan mutlak yang berbeda untuk menghalangi jalan Eric Qin. Sekujur tubuh Kim Han penuh dengan aura jahat, dan iblis yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya dan terus berubah menjadi kepala manusia mengerikan yang menerjang ke arah Eric Qin. Tidak bisa terus bertarung di sini.
Eric Kin sedikit mengernyitkan dahi. Dia menebas sekumpulan kepala iblis, dan pedang King Tong tidak berhenti diserang oleh kapak raksasa Yan Tuo. Kekuatan kedua orang ini tidak lemah, dan sekarang mereka sangat marah. Semua serangan yang mereka layangkan merupakan serangan yang tak mempedulikan nyawa mereka lagi. Kim Han memiliki 6 bintang di alisnya, sama seperti dirinya, tapi Yan Tuo memiliki 7 bintang. Saat ini mereka seperti sudah gila. Mereka langsung menggunakan energi bintang. Ilmu sihir biasa Eric Kin jelas sekali tidak cukup untuk menghadapinya. Jika ingin membunuh dua orang ini, cara yang terbaik adalah dengan menggunakan energi bintang. Tapi tujuan Eric Kin tidak hanya itu, jadi tentu saja dia tidak akan menyia-nyiakannya dengan mudah. Harus pergi ke tempat itu. Pandangan Eric Kin melihat sekeliling lalu tiba-tiba tertuju pada reruntuhan istana yang berada di kejauhan. Sebelumnya saat dia menaiki gunung, dia merasakan aura di sana tidak biasa, jadi dia bertanya kepada tikus api, dan akhirnya mendapat jawaban yang pasti. Aku sudah menahannya begitu lama, sudah saatnya aku menggerahkan kekuatanku sekali. Mata Eric Kin membara. Sudut mulutnya menyunggingkan senyuman yang dingin. Segel kuno Raja Dewa, ledakan. Seiring dengan dengusannya yang pelan, semua segel di lengannya langsung terbuka, energi vitalitas yang tak terbatas menyembur keluar, dan mengguncang ruang hampa. Di pertarungan yang sengit ini, Yan Tuo dan Kim Han sementara mundur. Kemudian Eric Kin mengeluarkan darah elang raksasa dan membangkitkan binatang itu dengan sedikit energi bintang. Elang raksasa menyerukan suara ke langit, Eric Kin langsung melompat ke atas kepalanya. Sayap elang raksasa itu melebar, lalu tiba-tiba berubah menjadi cahaya dan dengan cepat terbang menuju reruntuhan istana. Kamu tidak akan bisa kabur. Yan Tuo mendengus dengan dingin, lalu melemparkan kapak raksasanya ke udara. Kapak ribuan cahaya kembali menunjukkan kekuatannya. Kapak raksasa ini masuk ke dalam dahinya, lalu sebuah cahaya hitam menyelimutinya. Kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan tidak kalah dengan elang raksasa. Aura hitam di tubuh Kim Han menyembur, lalu perlahan-lahan berubah menjadi awan hitam dan menutupi dirinya. Awan hitam itu juga terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Sampai Eric Kin mendarat, lalu menyimpan elang raksasa itu, dan berdiri di atas reruntuhan istana. Dia melihat sekeliling, sepertinya tempat itu pernah menjadi tempat pemurnian alat, di mana-mana ada tungku besi, talenan, dan berbagai senjata yang telah kehilangan reiki bertumpuk di mana-mana. Berjalan di sana, Eric Kin semakin merasa ini nyata, seolah-olah istana api ini pernah dihuni oleh sebuah sekte. Apakah ini benar-benar hanya tempat pelatihan yang dibuat oleh orang zaman dahulu yang tidak tergabung dalam sekte, dan bukan sekte? Eric Kin tidak punya waktu untuk memikirkannya, dia terbang ke belakang istana. Di sana ada lubang yang sangat dalam, di dalam lubang penuh dengan berbagai jenis senjata yang ditinggalkan. Jelas sekali ini merupakan gundukan senjata. Berbagai jenis senjata, tertumpang tindih dan jumlahnya sangat mengerikan. Ada berbagai macam pisau, pedang, dan tombak, tapi yang paling banyak adalah pedang. Eric Kin memperkirakannya secara kasar, kira-kira ada puluhan ribu. Saat dia mendongkak, Yan Tuo dan Kim Han sudah menyusulnya ke istana. Kenapa kamu tidak kabur lagi? Yan Tuo menatap Eric Kin sambil mencibir. Kalau kamu menyerahkan bulu emas itu, kami akan melepaskanku. Kim Han berkata dengan tidak senang, pedang White Bone Blade di tangannya mengeluarkan cahaya yang dingin. Aku sangat penasaran, harta karun ini hanya ada satu, bagaimana kalian membaginya? Eric Kin melihat kedua orang itu sambil bercanda, dan ekspresi wajahnya terlihat penasaran. Ini urusan kami tidak perlu menjelaskannya kepadamu. Karena kamu cari mati, maka kami tidak sungkan. Kim Han berteriak, di pedang White Bone Blade itu, persendiaannya berbunyi lalu tulang tumbuh dengan cepat dan panjang,
lalu akhirnya berubah menjadi monster tulang yang mengerikan. Monster tulang ini memiliki tubuh besar, dan tulangnya seperti batu giok, memancarkan cahaya yang dingin. Di bagian tengkorak, di dua rongga mata yang dalam, ada dua nyala api berbahaya yang tidak berhenti bergerak. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.